warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi dari hari pertama hingga hari kelima. Materi pertama, manusia sebagai khalifah di muka bumi. Pengertian dari khalifah adalah pengganti atau pemimpin di muka bumi untuk menjaga, memelihara, dan mengelola dengan bijak, seperti amanah yang diberi kepada manusia. Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 39. Manusia diberi tugas dan tanggung jawab khalifah diterangkan pada surat Al-A'raf ayat 56. 1. Yaitu memakmurkan bumi. 2. Menjaga keseimbangan alam. 3. Menggunakan ilmu untuk kebaikan. Materi kedua yaitu Zero Waste. Zero Waste adalah gaya hidup yang berusaha mengurangi sampah sebanyak mungkin, terutama sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Fokusnya adalah mencegah, bukan hanya mengelola sampah. Tujuan Zero Waste: mengurangi pencemaran lingkungan, menghemat sumber daya alam, membiasakan perilaku ramah lingkungan sejak dini, membangun budaya sekolah yang bersih dan sehat. Pengertian dan jenis-jenis sampah. Pengertian sampah. Sampah dapat didefinisikan sebagai bagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang harus dibuang seperti dampak sampah di sekitar kita, aroma tidak sedap, banjir, mengurangi kesuburan tanah, dan sarang nyamuk. Jenis-jenis sampah organik, sampah yang mudah membusuk dan diurai oleh bakteri, jamur, kuman, dan cacing tanah. Sampah organik biasanya berasal dari sisa-sisa makhluk hidup, contoh sisa kayu, limbah keluarga, dan makanan. Anorganik, sampah yang tidak dapat diurai atau tidak dapat membusuk dan akan terus ada di tanah walaupun telah tertimbun tanah selama bertahun-tahun. Contoh botol plastik, kresek, kaleng, botol Coca-Cola. Berdasarkan wujud, sampah padat, plastik, kertas, karet, DLL, cair, air sabun, cucian, limbah, air dari pabrik, gas sebagai emisi, dan biasanya dikatakan dengan polusi. Berdasarkan asal, sampah alam adalah sampah yang berasal dari alam atau berbentuk sebagai alami. Contohnya adalah dedaunan kering, rantai, kulit kayu, dan buah-buahan yang membusuk. Umumnya, sampah alam tidak menimbulkan masalah karena mudah diurai secara alami. Sampah manusia adalah sampah yang dihasilkan dengan manusia. Sampah ini merupakan sampah dari sisa-sisa dari proses metabolisme yang terjadi di dalam tubuh. Contoh urin. Sampah konsumsi adalah sampah yang dihasilkan oleh manusia karena mengonsumsi secara umum. Sampah nuklir adalah yang dihasilkan dari reaksi fusi dan fisi nuklir. Reaksi tersebut menghasilkan uranium. Audit sampah sekolah. Tujuan kegiatan. Setelah materi ini, kalian mampu membuat hasil audit sampah yang akurat dan sistematik. Pendahuluan untuk menjaga lingkungan. Apa itu audit sampah? Proses pengumpulan atau pengukuran dan analisis jumlah serta jenis sampah yang dihasilkan dalam suatu pengelola tertentu. Jenis-jenis sampah. 1. Sampah organik yang berasal dari sisa makhluk hidup. 2. Sampah anorganik yang bukan berasal dari sisa makhluk hidup. 3. Sampah residu yang tidak dapat diolah dan tidak dapat didaur ulang. 4. Sampah B3 bahan berbahaya beracun. Sumber sampah, limbah rumah tangga, komersial dari restoran, limbah industri dari pabrik, dan limbah medis. Tahapan audit sampah: perencanaan, pengumpulan data dan pemilahan sampah, analisis dan pelaporan. 1. Perencanaan. Tentukan tujuan. Tentukan apa yang ingin dicapai dengan audit sampah, seperti mengurangi jumlah limbah atau meningkatkan tingkat daur ulang. 2. Pengumpulan data dan pemilahan. Kumpulkan sampah dari area yang telah ditentukan untuk jangka waktu tertentu, misalnya 1 minggu, untuk mencakup fluktuasi harian. 3. Analisis dan evaluasi. Analisis data, uraikan dan pahami informasi yang telah dikumpulkan untuk
untuk mengungkap sifat sebenarnya dari limbah yang dihasilkan. 4. Pelaporan yang tidak lanjut. Susun laporan, buat laporan yang merangkum temuan, termasuk komposisi sampah, analisis, dan area yang perlu diperbaiki. Pengertian analisis data. Analisis data adalah proses mengelola data mentah menjadi informasi yang bermakna sehingga mudah dipahami dan bisa digunakan untuk membuat kesimpulan atau mengambil keputusan. Jenis-jenis data. 1. Data kualitatif. Data berbentuk kata, teks, atau kategori, bukan angka. Contoh, warna kesukaan siswa merah, biru, hijau. Jenis hobi, membaca, olahraga, musik. 2. Data kuantitatif. Data berbentuk angka yang bisa dihitung atau diukur. Contoh, jumlah siswa 11 sampai 15 orang. Nilai ujian MTK 80, tinggi badan 160 cm. Tahapan analisis data. 1. Mengumpulkan data, mengelola data, menyajikan data, menafsirkan data. Cara mengumpulkan data. 1. Observasi pengamatan. 2. Wawancara. 3. Kuesioner angket. 4. Studi pustaka. Cara mengelola data. Menghitung rata-rata jumlah presentasi. 2. Mengelompokkan data sesuai kategori. 3. Mengguratkan data terbesar terkecil atau sebaliknya. Diagram. Grafik batang, garis atau lingkaran untuk fiskalisasi. Analisis sampah sekolah. Analisis sampah adalah proses menelan data hasil audit sampah untuk memahami jenis sampah apa saja yang dihasilkan oleh sekolah, jumlah masing-masing jenis sampah, kebiasaan warga sekolah dalam membuang sampah, faktor penyebab timbulnya sampah tersebut. Tahapan analisis sekolah. Mengelola data hasil audit, kelompokkan sampah berdasarkan jenis, organik, anorganik, daur ulang, B3, dan lain-lain. Hitunglah jumlah sampah per jenis dan per lokasi. Manfaat analisis data. Membantu membuat keputusan, menyajikan informasi dengan jelas, menemukan pola atau tren, mempermudah pemahaman suatu fenomena, menentukan penyebab. Cari tahu penyebab tingginya jumlah sampah, kurangnya tempat sampah, minimalnya kesadaran siswa, banyaknya manakah kemasan di kantin. Sekian video presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.